Kami hadir kembali untuk Anda. MBS FM, Wahana Syiar, Kajian dan Nada Islami. Selamat mengikuti acara kami. Real Radio Station MBS. Anda masih bergabung bersama kami di Madiyaman Mambau Solihin FM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai begitu, Saking semangatnya. saking semangatnya. Bon selalu semangat. Selalu dong. Teman-teman yang di rumah, bagaimana? Apakah tetap semangat mendengarkan kisah dari Radio MBS? Wah, tentunya teman-teman yang ada di rumah didampingi oleh abi uminya, Sama mbaknya, sama masnya, pak leknya, buleknya, mbaknya. Wah, lengkap ya. Tentunya tetap semangat mendengarkan kisah-kisah yang disajikan oleh radio kesayangan kita. Radio MBS FM. Masya Allah, mantap. Mantap, pakai telur. Pagi-pagi sudah sebut telur. Iya, tadi aku sudah sarapan. Bon sudah sarapan. Enggak, Bu Cui. Loh, kok bohongi? Kan dosa. Oh iya sih, astagfirullahaladzim. Teman-teman, jangan tiru aku yo. Aku tadi sudah khilaf. Hilaf. Iyalah, gak boleh lah kalau kita berbohong. Iya, harus jujur. Soalnya aku boneka, gak sarapan. Gak sarapan. Masya Allah, ini bulan Rajab. Masya Allah, bulan yang dimuliakan, bulan haram. Dan tentunya di bulan Rajab ini banyak sekali kebaikan-kebaikan amal soleh yang harus kita kerjakan, harus kita tingkatkan. Karena apa? Masya Allah, pahalanya dilipat gandakan sama Allah. Iya, Masya Allah. Teman-teman di rumah harus rajin puasa ya di bulan Rajab ini. Iya, rajin ibadahnya. Sholatnya, ngajinya, Iya, ngajinya juga. tilawahnya, Hafalannya, wah mantap. Kayak mas kru ini ya, hafalannya bagus-bagus, Masya Allah. Alhamdulillah dah. Aku juga ingin seperti mas-mas kru yang hafiz. Oh iya, Hafiz, Masya Allah. Insya Allah, semoga semuanya kita Allah jadikan sebagai ahlul Quran ya. Amin. Alhamdulillah, Masya Allah, pagi hari ini di hari Selasa. Jam 10 pagi, waktunya ketemu Bunda Dani dan aku Bonbon. Iya, hello kawan, kita jumpa lagi bersama Bunda Dani Dan aku Bonbon. Oh ye, yang paling ganteng asyik, yang paling keren. paling ganteng, paling asik. Iya, walaupun ada Mas Kru yang ganteng, tapi kan di sana, yang di depan layar kan aku. Jadi yang di depan layar yang ganteng. Iyalah. Masa Bunda ganteng? Enggak lah, kalau Bunda ini perempuan berarti Cantik, walaupun Bunda gak cantik. Bunda nggak cantik. Enggak, sudah tua. Oh, Masya Allah, Masya Allah. Baik, Masya Allah. Mari teman-teman semua, anak-anakku yang solih dan solihah, kita ucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah binikmati tatimmus sholihat. Segala puja dan puji senantiasa kita panjatkan kepada Allah, Rabbi, Tuhan seluruh alam, Rabbul alamin. Masya Allah. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Tuhan seluruh alam, yang mana Allah lah yang telah memberikan kita umur yang semoga berkah, waktu yang berkah, badan yang berkah, sehingga Nek badannya berkah ya apa dah? kalau badannya berkah, badannya dipakai untuk sesuatu yang bernilai ibadah.
sekolah diniatkan ibadah. Kemudian kita thalabul ilmi juga ibadah. Mendengarkan kisah, membuka lembaran-lembaran syirah diniatkan juga ibadah. Soalnya mau diambil ibrohnya teman-teman. Iya, Masya Allah. Untuk apa? Untuk perbaikan akhlak kita. Wah, hebat, Masya Allah. Iya, aku lah pinter dah. Masya Allah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, Masya Allah. Salawat dan salam jangan lupa tetap kita sanjungkan kepada Rasulullah SAW beserta keluarga, sahabat, dan orang-orang yang mengikuti sunnahnya. Iya, soalnya karena Rasulullah kita bisa mengenal Islam. Masya Allah. Kita bisa keluar dari zaman jahiliyah ke zaman yang terang benderang karena nur cahaya agama Islam. Masya Allah, Masya Allah. Kita ucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Iya dah, sunnah ya dah. Ya Allah, kalau kita mencintai seseorang sering menyebut namanya. Yo, soalnya kita teringat terus. Iya, kalau kita cinta kepada Rasulullah kita harus sering bersolawat, mengucapkan, mengingat Rasulullah SAW. Baik, Masya Allah. Teman-teman semua yang di rumah, Abi, Umi, bagaimana kabarnya hari ini? Masya Allah, semoga dalam keadaan sehat ya. Soalnya sekarang banyak yang sakit dah. Banyak sakit. Iya, di rumah sakit. Oh, kalau di rumah sakit banyak sakit memang. Iya kan, makanya Bon berharap teman-teman yang di rumah selalu dalam keadaan sehat. Iya, Masya Allah, Alhamdulillah. Baik, hari ini kita akan melanjutkan lagi kisah tentang sahabat Rasulullah yang mulia, yaitu Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza, Masya Allah, bin Riyah bin Abdullah bin Qurt bin Raza bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib. Masya Allah, panjang ya dah. Iya, nasabnya ketemu Rasulullah di Ka'ab. Iya, Masya Allah. Seseorang yang luar biasa yang Allah memang takdirkan dari doa Rasulullah. Rasulullah pernah berdoa, ya Allah kuatkan Islam. Dengan masuknya Islam di antara dua Umar, Umar bin Hisam yaitu Abu Jahal atau Umar bin Khattab. Masya Allah, dan Allah takdirkan Umar bin Khattab lah yang menjadi penguat Islam, menjadi kekuatan dari Rasulullah, menguat dari dakwah Rasulullah. Karena Masya Allah, Umar bin Khattab ini adalah sosok yang luar biasa, ya. Kita meraja dulu ya teman-teman, kisah yang kemarin ya, sebelum kita melanjutkan kisahnya. Ketika kaum muslimin di Mekah ini memeluk Islam, kebanyakan itu menyembunyikan keislamannya. Soalnya takut sama pembesar-pembesar Quraisy yang kejam. Iya, Disiksa kayak Bilal bin Rabah, Abdullah bin Mas'ud, disiksa sama orang-orang Quraisy dah. iya. Tapi beda kalau Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ketika masuk Islam, Umar bin Khattab tidak mau menyembunyikan identitas barunya. Umar bin Khattab langsung mengumumkan keislamannya. Dia datangi pemuka-pemuka Quraisy, di antaranya Abu Jahal juga. Dia sampaikan bahwa hari ini aku sudah berislam, begitu ya. I am a Muslim, begitu ya. Tanpa rasa takut. Walaupun sebenarnya pemuka-pemuka Quraisy itu geram sebenarnya dengan Umar bin Khattab. Ih, kok bisa gitu ya? Umar itu bisa masuk ke dalam agamanya Muhammad, begitu ya. Tapi itulah, Umar bin Khattab tidak ada takut-takutnya. Bahkan pernah Umar ini diserang oleh orang-orang kafir Quraisy. Tapi karena dia hebat, badannya kuat, tinggi besar, dan itu pintar gulat. Iya, pintar gulat, juga pintar berkuda. Makanya dia menang. Akhirnya orang-orang kafir Quraisy tidak ada yang berani. Bahkan ketika Umar bin Khattab mendatangi majelis-majelis taklim orang-orang Quraisy untuk mengumumkan keislamannya dan untuk mengajak mereka masuk Islam, orang-orang kafir Quraisy tidak ada yang berani kepada Umar bin Khattab ya. Luar biasa. Setelah masuk Islam, Umar bin Khattab sangat mencintai Rasulullah. Iya, kayak aku dah. Iya, kayak Bon, kayak Bunda juga, kayak teman-teman semua mencintai Rasulullah. Di mana Rasulullah mengadakan majelis taklim, Umar bin Khattab hadir di sana menemani Rasulullah. Dan tentunya hal ini membuat pengaruh yang luar biasa dalam akhlak seorang Umar. Karena sering mendengarkan tausiah Rasulullah, karena sering mendengarkan bagaimana Rasulullah menggembleng para muslimin yang baru masuk Islam di kota Mekah ini, maka Umar pun akhirnya juga ikut mendengarkan tausiah itu, dan akhirnya itu meresap dalam kalbunya, menjadi perubahan dalam dirinya, menjadi seorang yang luar biasa akhlaknya. Masya Allah.
Kemudian Umar juga taat kepada Rasulullah. Ketika Rasulullah memberitakan Umar untuk pergi bersama 30 prajuritnya di lembah Hawazin selama 4 hari 4 malam tanpa aiu babi bu. Iya, langsung ya ndak taat. Betul. Langsung menjalankan perintah Rasulullah itu. Dan Masya Allah kemarin juga kita berkisah bagaimana Umar itu hijrah. Nah hijrahnya Umar ini beda teman-teman dengan hijrahnya kaum muslimin yang lainnya. Loh, bedanya ya apa dah? Gak pergi ke kota Madinah ta? Oh sama, tempat hijrahnya sama, tapi caranya Oh beda. iya, ketika Rasulullah itu menyampaikan kepada para sahabat yang lainnya muslimin kalau mereka berhijrah ke Madinah sebaiknya mereka itu dengan berhati-hati, dengan bersembunyi, ya, melewati lorong-lorong. Kalau misalnya pagi atau siang itu mereka berpencar tidak berkumpul. Begitu juga ketika malam mereka berhijrah itu bersembunyi-sembunyi. Tapi tidak dengan Umar bin Khattab. Ketika Umar bin Khattab mau berhijrah, dia membawa pedang, membawa busur dan anak panah. Dia sampaikan kepada orang-orang yang dia tawaf dulu, tawaf mengelilingi Ka'bah Sebanyak 7 kali ya ndak? iya, tawaf mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Kemudian dia datangi orang-orang, wahai orang-orang kafir Quraisy, aku akan berhijrah, gitu ya. Mama seperti itu ya, diumumkan kepada orang-orang. Kalau yang lainnya itu bersembunyi, tapi kalau Umar itu diumumkan gitu. Barang siapa yang ingin ibunya meratapi mayatnya, barang siapa yang ingin istrinya menjadi janda, barang siapa yang ingin anaknya menjadi yatim, silakan temui aku di lembah Tanadib ya, lembah yang penuh dengan pepohonan. Karena di sana Umar berjanji bertemu dengan Iyas bin Rabi'ah dan Hisham bin As ya. Berjanji bertemu dengan dua orang ini untuk pergi hijrah ke Madinah. Jadi hijrahnya terang-terangan gitu, Masya Allah. Apakah Rasulullah tidak seberani Umar bin Khattab ini? Tentu Rasulullah berani, karena Rasulullah yang jaga siapa? Allah. Yang jaga Allah langsung. Ada malaikat Jibril juga ya ndak? Iya, ada malaikat Jibril juga yang siap memberi bantuan atas perintah Allah gitu ya. Tapi kenapa Rasulullah tidak seperti Umar yang terang-terangan begitu ya? Nanti kita akan berkisah hijrahnya Rasulullah di Sirah Nabawiyah, karena banyak hikmahnya. Salah satunya adalah Rasulullah itu mengajarkan kepada kaum muslimin, umatnya, generasi kita sekarang ini, umat muslim sekarang ini, untuk berhati-hati dalam setiap tindakan. Gak gerusa-gerusu ya, iya gak gerusa-gerusu. Itu bahasa Jawa. Iya, aku orang Jawa soalnya. Tidak gerusa-gerusu, kata Bon, tidak tergesa-gesa. Perlu kecermatan di dalam bertindak gitu. Perlu kehati-hatian. Ini yang diajarkan Rasulullah kepada kita umatnya. Dan masih banyak hikmah yang lain, insya Allah kita bahas dalam Sirah Nabawiyah. Kalau ini Umar, Masya Allah, dia karena Masya Allah, bahkan setan pun takut terhadap Umar. Ya Allah dah, setan takut sama Umar. Bahkan setan pun takut sama Umar. Maka dia hijrahnya terang-terangan. Dan ketika dia berjanji bersama temannya ya, bersama Iyas bin Rabi'ah dan Hashim bin As, ternyata kan tidak muncul ya salah satunya. Kemudian seperti kesepakatan kemarin, maka akan ditinggal begitu ya. Dan akhirnya Umar hijrah menemui ke Madinah akhirnya ya. Masya Allah. Itu kisah yang kemarin Bunda ceritakan dalam serial sahabat Nabi tentang Umar bin Khattab ini pekan kemarin. Nah, kalau pekan sekarang hari ini maksudnya Bunda mau cerita tentang apa ini ya? Jelas masih tentang sahabat Umar bin Khattab, karena Masya Allah banyak sekali kisah ini tentang Umar bin Khattab ya. Nah, kira-kira kisahnya seperti apa? Ya Bunda, kok dikat sih? Bukan dikat, kita ini dulu lah, mau ada yang lewat. Oh ya, teman-teman jangan kemana-mana ya. Abi, Umi, jangan kemana-mana, tetap di tempat, karena kita akan kembali setelah iklan yang lewat ini. Iya betul. Iya betul.
alhamdulillah, Masya Allah. Kita ketemu lagi setelah iklan-iklan yang lewat tadi ya, Masya Allah. Masya Allah, pastinya teman-teman yang di rumah penasaran ya bagaimana kisahnya Umar selanjutnya. Masya Allah, iya. Oh, kalau kita berkisah tentang sahabat Abu Bakar kemarin hanya 2 episode ya. 2 kali pertemuan kita sudah tuntas. Tapi kalau Umar ini Masya Allah, Umar bin Khattab ini banyak sekali kisah-kisah yang bisa kita pelajari ya. Ketika Umar ini masuk Islam, Masya Allah perubahannya banyak sekali. Dan sifat tegasnya masih dibawa. Seperti kita ketahui kemarin bahwa Umar ini di antara masyarakat Mekah belum bisa baca, Umar bin Khattab sudah bisa baca dan tulis. Dan dia juga didaulat oleh baninya, oleh kaumnya itu sebagai hakim, sama seperti kakeknya Nufail ya, sebagai hakim karena dia memang bijaksana yang memecahkan masalah-masalah, permasalahan-masalah yang ada di masyarakat saat itu. Nah, karena kepandaiannya, kecerdasannya inilah Rasulullah memberikan gelar Al-Faruq kepada Umar bin Khattab yang artinya pemisah atau pembeda. Jadi karena kecerdasannya ini, karena kepandaiannya ini, Umar itu Masya Allah, dia sangat tegas. Mana yang hak, mana yang batil, mana yang baik, mana yang jelek, mana yang buruk, mana yang bagus. Sangat tegas sekali dalam hal seperti itu. Maka dia mendapat gelar Al-Faruq dari Rasulullah, pemisah, pembeda. Masya Allah, ketika dia diangkat menjadi khalifah pengganti Abu Bakar. Jadi ketika Abu Bakar sakit, kemudian Abu Bakar meninggal, maka sepakatlah para sahabat ini bahwa yang menggantikan khalifah kedua adalah Umar bin Khattab. Oh iya dah, itu ada lagunya, aku bisa. Masya Allah, 4 khalifah itu. Iya, dulu kayaknya aku pernah nyanyi di sini. Gak apa-apa, aku mau nyanyi lagi. Bon ini maunya nyanyi terus ya teman-teman. Loh iya dah, soalnya teman-teman, kalau kita menghafal nama-nama sahabat, Iya, itu kalau pakai lagu itu jadi tetap ingat. oh tetap ingat. Gak gampang lupa. Oh iya, lagunya kayak apa? Lagunya kayak gini, teman-teman. Ada 4 khalifah sahabat Rasulullah. Yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq, 2 Umar bin Khattab, 3 Sudah 2 saja. Karena kita bahas yang kedua. kok gitu dah? Ya, nanti bersambung lagunya. Kita bahas Umar bin Khattab adalah khalifah kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq. iya. Namun walaupun Umar bin Khattab ini, Abi, Umi, teman-teman semua anak solih dan solihat ini sebagai khalifah, istilahnya kan sebagai pemimpin raja saat itu. Tapi Masya Allah, Umar bin Khattab ini tetap sederhana. Gak sombong dah, enggak sombong. Penampilannya sederhana gitu loh. Bahkan diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu itu pernah mengatakan bahwa Umar bin Khattab ini memakai jubah gamis itu ada tambalan di kedua bahunya itu. Ya Allah dah, bajunya tambalan. Iya, ada 4 tambalan di bahunya itu. Dan bahkan ketika berkhutbah naik ke mimbar itu, kainnya yang dipakai ini tambalannya sebanyak 12 tambalan. Ya Allah dah, suek kabeh. Masya Allah. Ya Allah, beda ya sama kita ya, Masya Allah, baju 1 lemari gitu ya, Masya Allah. Kalau mau disodakokan gitu, kok nggak ada ya, kayaknya bagus semua gitu ya. Ini masih baru, ini kalau mau disodakokan seperti itu, pada 1 lemari itu ya. Tapi kalau mau kondangan, kok nggak punya baju ya, ini sudah pernah dipakai, ini gitu ya, Masya Allah. Itu astagfirullahaladzim ya, sangat jauh dengan sifat seorang Umar bin Khattab ya. Bajunya itu tambalan. Bahkan ketika ada utusan dari Qadasiyah menunggang kuda dengan kencang, dia masuk gerbang Madinah, dia tarik kudanya dengan kencang, ya. Dihadang oleh seseorang di pintu gerbang itu, ditanya, kabar apa yang kau bawa? Dia tidak menghiraukan, dia tetap maju itu kudanya masuk di kota Mekah. Sampai di kerumunan masyarakat Madinah waktu itu dia bertanya, mana Khalifah Umar bin Khattab? Mana Khalifah Umar bin Khattab? Kerumunan orang-orang di Madinah ini, kota Madinah terheran-heran. Itu yang mengikutimu dari tadi di belakang itu kan Khalifah Umar bin Khattab. Kata orang-orang Madinah seperti itu. Karena memang yang ternyata yang bertanya di gerbang pintu Madinah itu, yang menanyakan
kabar apa yang kau bawa itu ternyata dialah Khalifah Umar bin Khattab. Tetapi utusan dari Qadasiyah ini tidak paham. Karena apa? Karena waktu itu dia melihat itu sosok seorang laki-laki yang sederhana. Jadi dia nggak ngira kalau beliau itu adalah seorang khalifah. Sampai seperti itu, sampai seorang utusan itu tidak paham bahwa itu adalah Umar bin Khattab. Masya Allah, karena kesederhanaannya. Gak mewah ya udah, gak baju-bajunya bermerek. Masya Allah, itu jauh dari seorang Khalifah Umar bin Khattab ya. Dikisahkan pula ketika itu suatu saat yang sangat terik gitu ya, panas sekali gitu. Apalagi di kota Mekah. Itu yang notabene daerahnya adalah gurun pasir panas gitu ya. Dan siang itu Utsman sahabat Rasulullah juga, salah satu sahabat Rasulullah juga. Iya, salah satu khalifah juga teman-teman. Saking aku mangangine dorong tutuk di mandek nambek bunda. Itu Utsman bin Affan itu ketika itu ada di dangonya ya, dia ada di dalam itu. Tiba-tiba dia melihat gitu loh, sosok yang berlari-lari di padang gurun pasir itu terseok-seok gitu ya, di mana surbannya itu sudah warnanya itu sudah nggak karu-karuan karena debu. Otomatis kalau panas berangin apalagi gurun pasir itu debunya pasti kemana-mana, itu sudah surbannya itu sudah banyak debunya begitu. Dia melihat diamat-amati oleh Utsman bin Affan. Siapa? Kayaknya kayak Amirul Mukminin begitu ya. Tapi kenapa dia kok berlari-lari di siang hari gitu ya? Maka dipanggil, wahai Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin. Merasa dipanggil, maka Umar bin Khattab ini, Khalifah Umar bin Khattab mendatangi Utsman bin Affan. Dan ditanyalah sama Utsman bin Affan, wahai Amirul Mukminin, apa yang sedang kau kerjakan? Wahai Utsman bin Affan, aku sedang mengejar seekor unta zakat yang terlepas dari kawanannya. Masya Allah, kata Utsman bin Affan, kalau begitu biarkan, aku akan menyuruh budak-budakku untuk mengejarnya. Tidak Utsman, ini adalah tanggung jawab seorang khalifah yang akan ditanyakan Allah kelak di pengadilannya. Ya Allah, Masya Allah gitu ya. Ditawari gitu ya, kalau seumpama saya gitu misalnya lagi, Ya bunda masak, terus ditawari, diewangi lah mesti gelem. ya masih mau lah gitu ya. Tapi ini Umar, Masya Allah, bukan bunda ya. Kalau Umar bin Khattab ini merasa, ini adalah tanggung jawab seorang khalifah yang harus menjaga zakat ya, unta zakat ini dengan baik. Dan ketika itu terlepas berarti kan ini tanggung jawab seorang khalifah, bukan tanggung jawab yang lain. Maka khalifah lah yang harus mengejarnya, harus mengembalikan kembali unta zakat ini. Sampai seperti itu Umar. Dan di kisah lain juga dikisahkan bagaimana seorang Umar bin Khattab ini sangat luar biasa. Dia ada kata-kata yang bisa keluar dari lisan bunda ini selain luar biasa, karena memang banyak ibrah sekali yang bisa kita ambil, kita teladani dari seorang Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini mempunyai seorang budak yang setiap hari itu memerah susu ontanya ini untuk diberikan kepada khalifah. Jadi Khalifah Umar bin Khattab punya onta, dan setiap pagi bundaknya ini memerah ontanya ini ya, susunya, kemudian susu ontanya diberikan kepada khalifah. Nah suatu hari budak ini memberikan susu onta itu kepada Khalifah Umar bin Khattab, tapi entah kenapa khalifah ini merasa ada yang aneh gitu, firasat mungkin ya, seseorang yang Allah jaga, pasti Allah jaga, seseorang yang solihin pasti Allah jaga ya, sebagaimana Allah menjaga Rasulnya. Umar ini merasa ada sesuatu yang aneh gitu, tanyakanlah kepada budaknya, wahai budakku, susu onta yang mana yang kau berikan padaku? Apakah ini ontaku gitu ya? Tidak, wahai Amirul Mukminin, ini adalah onta Baitul Mal yang dia anaknya itu kehilangan anaknya, sehingga aku merasa bahwa susunya ini sayang kalau tidak diperah, makanya aku perah kemudian aku berikan kepadamu. Merah padam wajahnya Umar bin Khattab. Apakah engkau akan berikan aku api neraka yang harus aku minum? Ini adalah onta Baitul Mal, bukan ontaku, kata Umar bin Khattab. Masya Allah. Jadi menurut Umar bin Khattab, Baitul Mal itu hanya untuk umatnya. Itu orang yang hati-hati Anda. Ya Masya Allah, sangat berhati-hati sekali terhadap apa yang masuk ke dalam mulutnya.
apa yang dimakan ini benar-benar diperhatikan oleh Umar bin Khattab. Bahkan sebenarnya kalau seorang khalifah ya, ini kan ada fasilitas negara yang bisa dipakai begitu ya, tapi mungkin karena kehati-hatiannya Umar ini Masya Allah kalau bukan barang miliknya sendiri, Umar tidak mau. Dan itu yang dilakukan Umar, bukan hanya kepada dirinya tapi juga kepada putranya Abdullah bin Umar. Suatu hari Umar bin Khattab ini mendatangi putranya Abdullah bin Umar yang sedang makan daging. Masya Allah, Umar marah kepada putranya. Loh kok iso dah? Gak boleh tak makan daging, kolesterol tanda. Bukan kolesterol. Masya Allah, jadi Umar bin Khattab ini merasa bahwa apakah karena engkau putra dari seorang khalifah kemudian engkau makan daging, sementara rakyat banyak yang tidak bisa makan daging. Masya Allah, padahal ini dagingnya Abdullah sendiri, halal begitu ya. Ya Allah dah. Jadi kalau rakyatnya gak makan daging, terus anaknya gak boleh makan daging gitu. Ya itulah Khalifah Umar bin Khattab ya, sangat beda dengan kita ya. Jadi supaya bisa merasakan begitu penderitaan kaum duafa, orang-orang yang tidak bisa makan daging. Bukan hanya itu, suatu hari juga Umar bin Khattab ini mendatangi pasar gitu dan dilihat ada onta yang gemuk. Maka dia bertanya kepada orang-orang di pasar, onta siapa yang gemuk ini? Maka orang-orang mengatakan, ini ontanya Abdullah bin Umar. Maka Umar heran, kok onta putranya ini gemuk sendiri begitu. Maka dia menyuruh putranya ini untuk datang menghadap kepada dirinya. Dipanggil dah Umar. Bukan Umarnya. Oh, maksudnya Umar manggil anaknya? Iya, dipanggil Abdullah. Oh ya, anaknya Abdullah. Dipanggillah Abdullah menghadap gitu, ditanyakan, wahai Abdullah, kenapa ontamu ini menjadi gemuk? Maka dijelaskan oleh Abdullah bahwa dia membeli onta ini dulu kurus, kering gitu ya, dari seorang petani. Maka kemudian digembalakan dengan baik sehingga gemuk. Dan akhirnya nantinya akan dijual oleh Abdullah ini sehingga mendapatkan untung. Maka ayahnya Khalifah bin Umar ini mengatakan, juallah dan ambillah modalmu sewaktu kau membeli onta ini dalam keadaan kurus. Dan keuntungan yang kau dapat masukkanlah ke dalam baitul mal. Masya Allah. Sampai seperti itu ya, yang mendidik putranya itu agar benar-benar menjaga. Tidak sampai gitu ya, merasa, saya putra mahkota gitu, putra khalifah, saya bisa berbuat sembarangan gitu, sampai seperti itu. Dia jaga benar-benar. Bahkan putrinya Hafsah yang notabene beliau ini adalah istri Rasulullah, ketika itu ada ghanimah ini harta rampasan perang, di mana itu dibagikan. Dan seorang khalifah juga berhak mendapatkan ghanimah ini. Maka Hafsah mengatakan kepada ayahnya, ayah, aku kan putrimu, nanti aku dapat dong ghanimah ini gitu ya. Masya Allah, apa kata Umar bin Khattab? Engkau adalah putriku dan engkau akan mendapatkan dariku, bukan dari ghanimah ini. Kalaupun nanti ada sisa, kau akan mendapatkan. Kalau tidak ada sisa, tidak dapat. Jadi Khalifah Umar ini tidak pernah mementingkan keluarganya, yang dia pentingkan adalah rakyatnya. Masya Allah dah, luar biasa ya dah. Kan bon-bon aja hanya bisa mengucapkan kata luar biasa tentang sosok Umar bin Khattab ini. Bukan hanya itu saja, banyak kisah, dan salah satunya tentang istrinya sendiri. Masya Allah, itu Bunda Atikah. Bunda Atikah, istri dari Khalifah Umar bin Khattab ini, diberi sajadah oleh Abu Musa al-Asy'ari. Wah, senang dong dapat hadiah gitu. Tapi kemudian sama Umar bin Khattab, Abu Musa al-Asy'ari ini dipanggil kembali. Dibalikkan itu sajadah, Masya Allah ya Bunda. Anak-anakku semua, anak soleh dan solihah, dikembalikan itu. Bukan berarti Umar bin Khattab sombong, bukan berarti Umar bin Khattab tidak mau memberi pemberian dari seseorang, bukan. Tapi Umar bin Khattab khawatir istrinya diberi hadiah ini karena seorang ibu negara, bukan karena sebagai pribadi seorang Bunda Atikah. Masya Allah, Masya Allah, sampai seperti itu ya. Dan ketika Umar bin Khattab ini mendapatkan hadiah parfum dari Bahrain,
sejenis, ada beberapa 2 jenis gitu ya, yang disuruh untuk membagikan kepada rakyatnya. Maka Umar bin Khattab bertanya kepada pengawal-pengawalnya, siapa yang bisa menimbang parfum ini dengan bagus gitu. Kemudian Bunda Atika mengatakan, aku bisa menimbangnya dengan bagus. Begitu kata Bunda Atika. Tidak. Kenapa? Kata Bunda Atika. Aku takut nanti kau ketika menimbangnya, kau akan menetes-neteskan itu parfum ke dalam lehermu supaya mencoba begitu mungkin ya. Dan itu tidak boleh sama Khalifah bin Umar. Masya Allah, hanya tester gitu ya. Padahal kita kalau beli parfum seandainya beli belum jadi, dibuka itu parfum satu, ditaruh semprot gitu ya, terus buka lagi satunya. Kadang ada malah yang nggak jadi beli. Karena itu tester ya, Masya Allah. Tapi begitulah, Khalifah Umar bin Khattab sangat berhati-hati terhadap keluarganya. Masih ada lagi dah? Masih banyak kisahnya. Satu lagi, iparnya Umar bin Khattab ini datang kepada Umar bin Khattab, Khalifah ini ya, meminta, mungkin karena iparnya ini seseorang yang tidak mampu ya, meminta gitu ya bantuan dari Baitul Mal. Maka sama Khalifah Umar bin Khattab tidak dikasih. Padahal ini iparnya ya. Mungkin dalam keadaan yang tidak punya, dia meminta bantuan dari Baitul Mal, tidak dikasih. Maka dikasih dari uangnya Khalifah sendiri 10.000 dirham. Diambilkan dari kantongnya Khalifah sendiri. Ya Allah, jadi sampai seperti itu sama iparnya. Iya. Masya Allah. Karena memang seorang Khalifah Umar bin Khattab tidak mau sebagai khalifah yang kemudian menyalahgunakan kekuasaannya sebagai khalifah. Beliau tetap berhati-hati. Beliau khawatir terhadap adab Allah. Beliau khawatir terhadap pertanggungjawabannya kelak di hadapan Allah. Masya Allah, Masya Allah. Pagi ini kisahnya tentang inspirasi dan tauladan seorang Umar bin Khattab ya. Mau tahu lagi kisahnya? Mau tahu lagi? Mau tahu? Mau. Iya mau. Mau dah. Iya mau. Sabar dulu. Ada yang mau lewat kayaknya. Tuh. Iya, ada iklan teman-teman. Masya Allah. Kok Bunda yang Masya Allah? Ya gak apa-apa. Masya Allah, kisah-kisah yang luar biasa dari seorang Umar bin Khattab yang banyak sekali ibrah yang bisa kita ambil, banyak sekali tauladan yang bisa kita ambil, banyak sekali hikmah-hikmah di dalamnya yang tentunya ini menjadi pengingat buat Bunda pribadi terutama Dan aku dah. dan Bon-Bon. Kenapa kok Bon-Bon? Ya, aku kan juga ingin jadi pribadi yang seperti Umar bin Khattab dah. Masya Allah ya. Umar ini kan sosok yang sangat keras ya. Tapi kekerasannya
Umar ini tetap terkalahkan oleh cintanya Rasulullah. Seperti yang Bunda sampaikan tadi ya di awal. Salah satu contohnya ketika Rasulullah mencium Hajar Aswad gitu ya. Khalifah Umar bin Khattab ini, sahabat Umar bin Khattab ini melihat Rasulullah mencium Hajar Aswad. Dan karena kecintaannya, itibanya kepada Rasulullah, maka Umar pun juga mencium Hajar Aswad. Tetapi, Loh kok ada tapinya dah? iya, tapi Umar berdialog dengan Hajar Aswad. Masuk batu diajak ngobrol dah. Itulah Khalifah Umar bin Khattab, dia sampaikan, Hajar Aswad, engkau ini adalah hanya sebuah batu. Kalau tidak karena Rasulullah menciummu, aku tidak akan menciummu. Masya Allah, itulah kecintaan ya, kecintaan Umar bin Khattab kepada Rasulullah. Jadi kalau Rasulullah seandainya mencium Hajar Aswad karena cintanya, maka Umar bin Khattab pun ittiba melakukan juga mencium Hajar Aswad. Walaupun dia juga akhirnya pakai embel-embel, embel-embel ngomong sama Hajar Aswad gitu ya. Engkau hanya sebuah batu yang kalau tidak karena Rasulullah menciummu, aku tidak akan menciummu. Ya Allah, seperti itu. Nah, sebelum Bunda akhiri kisah pada pagi hari ini, masih ada satu kisah lagi yang penuh tauladan, penuh inspirasi dari seorang Umar bin Khattab, yaitu Umar bin Khattab ini ketika siang waktunya dihabiskan untuk melayani rakyat, melayani masyarakat, melayani umat. Dan kalaupun malam dihabiskan waktunya untuk bertemu dengan Allah. Masya Allah. Di sela-sela itu ketika malam seorang Khalifah Umar bin Khattab ini berkeliling melihat kondisi rakyatnya. Jadi Khalifah ini tidak hanya percaya kepada laporan-laporan dari dari bawahan-bawahannya, tetapi sidak. Masya Allah, ronda itulah petugas kampung. Khalifah ini, Masya Allah, Khalifah melihat kondisi rakyatnya. Suatu malam Khalifah ini berkeliling dari kampung ke kampung melihat kondisi rakyatnya. Dan dari sebuah rumah, ternyata Khalifah Umar bin Khattab ini mendengar sebuah percakapan seorang ibu dengan putrinya. Ibu ini membangunkan putrinya. Wahai anakku, bangunlah. Sudah tengah malam. Tidak ada orang yang bangun. Bangunlah. Kita harus bangun. Kenapa ibu? Kita harus bangun tengah malam ini. Anakku, cepat. Campurkan air ini ke dalam susu. Di saat tengah malam tidak ada orang yang mengetahui perbuatan kita. Cepat campurkan air ini ke dalam susu, nak. Tapi ibu, Khalifah Umar bin Khattab kan sudah melarang kita untuk mencampurkan air ke dalam susu, ibu. Anakku, Khalifah tidak tahu. Ini tengah malam. Khalifah tidak akan tahu. Ayo nak, campurkan air ini ke dalam susu supaya kita besok menjualnya, mendapat keuntungan yang banyak. Tapi ibu, walaupun Khalifah Umar bin Khattab tidak mengetahui perbuatan kita, Allah tahu, bu. Aku tidak akan mencampurkan air ini ke dalam susu, bu. Ini perbuatan yang dilarang oleh Khalifah. Walaupun Khalifah tidak melihat, tapi Allah tahu. Aku takut, ibu. Masya Allah. Apa yang dilakukan Khalifah Umar bin Khattab ketika mendengarkan percakapan ini? Ditendang dah pintunya, dimarahi ibunya. Oh, ibunya memang kurang ajar itu, ngajari anaknya jelek. Astagfirullah, kok kurang ajar sih. Ya iya, masa ibu ngajari anaknya berbuat curang. Tapi itu tidak dilakukan oleh Khalifah bin Umar bin Khattab. Duh, dijar Anda. Khalifah kemudian pagi harinya mengatakan pada putranya Hashim bahwa ada seorang putri, seorang wanita yang luar biasa akhlaknya, yang dia tidak takut hanya kepada Khalifah, tapi takut kepada Allah. Bukan hanya takut pada Khalifah, tapi juga takut kepada Allah. Maka dinikahkanlah putranya Hashim ini dengan gadis penjual susu ini. Ya Allah dah, segitunya. Karena bagi Umar cukuplah seorang wanita yang takut kepada Allah untuk bisa menjadi menantunya. Dan ternyata benar. Dari keturunan Hashim dan putri penjual susu ini kelak
lahir seorang pemimpin gubernur di Mesir pada saat kekuasaan Umayyah, pada kekuasaan Umayyah yang bernama siapa? Ada yang tahu? Umar bin Abdul Aziz, Masya Allah. Kalau berbicara Umar bin Abdul Aziz nanti juga ada kisahnya yang luar biasa ya. Setiap kita menyebut nama-nama seorang orang yang solih ini ada kisah-kisah yang luar biasa, Abi Umi, abang kakak ya, teman-teman semua. Mbak, Mas, Pak Dik, Bule, orang-orang soleh ini memang luar biasa. Nanti kita akan berkisah ya, insya Allah. Bismillah. Bismillah. Kita selesaikan dulu Umar bin Khattab. Nanti ada Umar bin Abdul Aziz. Namanya bodoh ya, Anda. Iya, Masya Allah, juga sosok yang luar biasa pula. Baik, itu kisah yang bisa Bunda kasihkan pada siang hari ini. Semoga banyak hikmah yang bisa kita petik di dalamnya ya. Inspirasi dan tauladan yang bisa kita jadikan kita jadikan contoh yang patut kita teladani dan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Masya Allah. Yang baik-baik datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari hawa nafsu Bunda sendiri. Mohon dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Astagfirullahaladzim. Bunda banyak salahnya, banyak kurangnya ya. Masya Allah. Insya Allah kita bertemu Kamis Selasa. Masya Allah. Selasa depan pukul 10. Masih tetap kita akan bahas tentang Khalifah Umar bin Khattab. Ya Allah dah, masih Umar bin Khattab lagi. Iya, Masya Allah. Sayang sekali kalau ibro teladan dari seorang Umar bin Khattab tidak kita kisahkan. Iya, nanti kita jadi gak ngerti Ondayo. Kita kan bisa mencontoh dari semua teladannya Umar bin Khattab. Iya, emang gitu ya. Kita kisahkan, kita tadaburi, dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terutama buat Bunda sendiri. Masya Allah, Bunda ini banyak salahnya, banyak kurangnya. Semoga Allah mengampuni semua dosa Bunda ya. Baik, Masya Allah. Kita tutup majelis taklim kita pada pagi hari ini dengan mengucap doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa di hari Selasa jam 10. Jangan lupa ya teman-teman, pantengin terus FB-nya MBS FM. Iya, Masya Allah. Ilaliko. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Masya Allah.